Halo Cuplers, di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah misi sebenarnya dari CP0 Aegis Zero. Apakah dia musuh alami dewa? Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Ya, kali ini kita akan bahas lagi nih suatu faksi yang masih sangat misterius, dimana sebelumnya ada faksi misterius yang lain yaitu Sword. Di sini kita akan bahas tentang faksi milik pemerintahan dunia yaitu CP0 Aegis Zero. Dimana sebelumnya saya pernah membahas lengkap tentang Sword ini di video ini. Mungkin jika kalian pun penasaran bisa langsung klik kartu di atas kanan video. Lalu, dimana sebelumnya pemerintahan dunia mempunyai faksi atau organisasi pembunuh yang dinamakan dengan Cyberpol. Dan itu pun berisi dari CP1 sampai CP8. Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh umum atau mungkin oleh rakyat biasa lah. Dimana sebelumnya diketahui ada satu faksi atau mungkin organisasi yang cukup misterius yang disebut sebagai CP9 atau Cyberpol 9. Mereka ini bergerak di bawah bayangan, dimana orang-orang hanya mendengarnya dari rumor-rumor saja tentang CP9 ini. Dan mereka pun kita tahu usernya sangatlah kuat sekali. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi dari CP9 ini yaitu CP0 Aegis Zero. Dikatakan jika ada CP0 di sekitar atau mungkin berada di sekitaran kita, berarti ada sesuatu yang tidak baik di sekitar mereka. Mungkin contohnya ketika Robin melihat CP0 di Dressrosa. Dia tahu ada sesuatu yang tidak baik seperti Doflamingo, mereka menyewa CP0 untuk menyebarkan berita kebohongan atau hoax tentang dia keluar dari si Cibukai kan? Dimana mereka semua bekerja langsung di bawah petinggi pemerintahan, yang berarti untuk CP0 ini berada langsung di bawah Tenryubito. Untuk CP9 mungkin di bawah Gorosei dan yang lain-lain lah. Lalu diketahui pula mereka selalu menggunakan topeng dalam setiap aksinya di setiap tempat. Nah jadi apa sih sebenarnya misi dari agen CP0 ini? Apakah dia punya agen juga seperti faksi Sword yang seorang marin menyamar menjadi bajak laut? Untuk CP0 ini, bukankah sudah ada satu karakter yang mempunyai peran seperti itu di anggota CP0? Ya, itu adalah Stussy atau Stasi lah. Stussy adalah agen CP0, tapi dia punya peran lain sebagai kaisar di Underworld, atau mungkin dunia bawah lah. Dimana dia dikenal sebagai ratu dari distrik kesenangan yang tanda kutip, atau mungkin disebut sebagai Queen of the Pleasures District. Dimana Stussy ini sangat dikenal bersama dengan kaisar-kaisar lain yang ada di Underworld seperti contohnya Morgan. Lalu, apa sih sebenarnya yang dia lakukan di Whole-Cake Island, tepatnya pulau milik seorang Yonko Big Mom? Jika kita lihat, beberapa perkataan yang sangat mencurigakan dari Stussy ini adalah dia pernah berkata ketika melihat puding yang sangat cantik dengan dress pernikahan, di situ dia berkata, itu mengingatkan saya ke masa lalu di mana saya masih sangatlah cantik. Dan kaisar Underworld yang lain, dia berkata, sudah berapa dekade-dekah hal itu? Padahal kita tahu, di sana Stussy itu masih terlihat sangat muda sekali dan sangat cantik. Dimana kata-kata itu seperti bukan sesuatu yang harus diucapkan oleh seseorang yang masih muda, bukan? Yang berarti umur dari Stussy ini masih sangatlah mencurigakan. Lalu, itu adalah salah satu bagian misterius tentang Stussy ini. Dan yang cukup aneh juga adalah beberapa foreshadow dari Oda adalah perilaku Stussy kepada Big Mom, yang bahkan dia memanggil Big Mom dengan nama aslinya yaitu Lin Lin. Bukankah itu sesuatu yang sangat aneh? Hanya ada dua karakter yang memanggil Big Mom dengan nama Lin Lin ini. Yang pertama adalah Kaido, itu pun karena mereka punya sejarah masa lalu sebagai anak buah dari Rocks the Pirates. Dan yang kedua adalah Streusen. Ini adalah orang tua yang menyelamatkan Big Mom ketika dia masih kecil, hingga akhirnya dia menjadi koki utama di bajak laut Big Mom. Dimana keduanya, Kaido dan juga Streusen adalah seseorang yang dapat kita katakan sudah cukup tua lah. Ya kemungkinan usia mereka ada di atas 60 tahun. Kecuali Streusen yang jelas lebih tua, mungkin dia ada di 80 tahunan. Nah kemungkinan itu akan membuktikan bahwa Stussy ini berumur yang cukup tua juga. Lalu,
kenapa dia bisa terlihat sangat muda sekali. Ya walaupun tidak pasti, tapi ada kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan efek dari buah iblisnya Bonnet atau Jewelry Bonnet lah. Dimana toh kita pun melihat mereka muncul bersamaan dengan CP0 di Mary Joyce kan, dan Bonnet pun ada di Mary Joyce untuk melihat Kuma. Nah jadi pertanyaannya adalah, kenapa Oda membuat stasi ini seakan-akan dia udah sangat tua sekali? Inilah sesuatu yang cukup menarik. Dari perkataan sebelumnya dikatakan bahwa dia mempunyai hadiah untuk Lin ini atau untuk Big Mom. Apa sebenarnya hadiah dari anggota CP0 untuk Lin yang seorang Yonkou? Apa yang CP0 inginkan untuk membuat Lin ini tertarik? Coba jika kita kembali ke flashback Big Mom, terutama tentang seseorang yang sangat penting bagi Big Mom ini, yaitu Mother Carmel. Dimana bahkan kita pun pernah diperlihatkan Mother Carmel saat masih muda. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan identitas asli dari Mother Carmel ini. Kenapa Oda menghubungkan stasi ini seakan-akan dia sangatlah tua sekali? Kita pun tahu Mother Carmel ini pernah berhubungan langsung dengan CP0 di waktu yang sangat lampau sekali kan? Dimana katakan di situ bahwa Mother Carmel inilah membuat panti asuhan yang akhirnya akan diberikan kepada Angkatan Laut atau mungkin pemerintahan dunia lah. Untuk salah satu contohnya adalah John Giant yang Vice Admiral di Angkatan Laut. Dan dia pun ingin menyerahkan Big Mom kepada pasukan di CP0 ini. Ya mungkin CP0 ini pula satu-satunya organisasi yang mengetahui tentang Mother Carmel ini. Lalu, walaupun Mother Carmel sudah mati dimakan oleh Big Mom, hingga akhirnya Big Mom pun mendapatkan buah iblis dari Mother Carmel sebelumnya, yaitu Soru Nomi. Kemungkinan juga di sini stasi CP0 dia tahu identitas asli dari Mother Carmel, dan itulah alasan kenapa dia memberikan hadiah yang kita tidak ketahui kepada Big Mom. Itu adalah salah satu bagian CP0 yang berhubungan dengan Yonkou. Selain dari stasi ini, kita pun mengetahui misi lain dari CP0 ini. Tepatnya di awal mula arc Wano Kuni. Kita tahu bahwa CP0 ini mereka membeli senjata dari Orochi dan juga Kaido. Dimana sebelumnya CP0 ada di Dressrosa yang kemungkinan juga ada hubungannya dengan Doflamingo dan pabrik senjata itu. Tapi untuk apa sebenarnya mereka membeli senjata dari seorang bajak laut yang bahkan seorang Yonkou? Logika paling masuk akal adalah mereka membeli dari Wano Kuni itu bukan untuk angkatan laut atau bahkan pemerintahan dunia lainnya, melainkan untuk faksi rahasia yang disupport oleh World Government, mungkin akan langsung di bawah Gorosei atau bahkan Im Sama. Lalu, World Government dan Revolutionary Army itu seperti kubu barat dan timur yang saling perang lah, dimana mereka saling membutuhkan senjata untuk perang mereka ini. Mungkin itu pula alasan kenapa pemerintahan dunia membeli senjata dari Doflamingo kan? Ya mungkin itu dari Kaido dan awalnya di Wano Kuni. Dan itu pula alasan kenapa pasukan revolusioner mencari asal-usul senjata di Dressrosa, tepatnya di pabrik Doflamingo ini, dimana akhirnya kita pun tahu bahwa senjata itu bukanlah berasal dari Dressrosa, melainkan dari Wano Kuni. Serta yang kita pun tahu adalah setelah kekalahan dari Doflamingo ini, banyak faksi atau pasukan di seluruh dunia yang terkena dampaknya yang sangat hebat. Bahkan banyak yang kalah perang karena mereka tidak mendapatkan pasokan senjata dari Doflamingo ini. Karena kita tahu Doflamingo, si Joker ini memang dikenal sebagai broker terkenal di Underworld. Mungkin buat yang nggak tahu, broker ini mungkin seperti calo lah. Dan senjata yang disebarkan oleh Doflamingo ini ternyata pabriknya ada di Wano Kuni. Jadi Doflamingo ini seperti perantara untuk orang-orang tersebut membelikan senjatanya ke Doflamingo. Dimana subjek A ini, si orang A ini dia beli lewat Doflamingo yang perantara atau mungkin calo, dan si calo ini, si Doflamingo, dia langsung menginformasikannya kepada Kaido. Itulah yang dinamakan dengan broker. Dan selain itu pula, kemungkinan besar Doflamingo ini dia sebagai distributor yang walaupun kita tahu pabriknya ini ada di Wano Kuni. Dimana itu pula alasan Doflamingo kenapa akhirnya beraliansi di bawah Kaido kan? Lalu kekalahan seluruh negara-negara itu adalah kemenangan di pihak revolusioner. Dan itulah alasan akhirnya kenapa CP0 ini membutuhkan senjata dalam jumlah yang sangat besar. Itu untuk mereka melawan pihak revolusioner ini. Sebenarnya jika kita prediksikan lagi, lawan dari CP0 ini akan lebih pas jika dilawan oleh pihak SWORD, di mana pemerintah punya faksi rahasia yaitu CP0 Aegis Zero.
Dan sama dengan Angkatan Laut yang pernah saya bahas di video tentang sword yang ini. Dari sword saja namanya itu sudah kontras dan kebalikan dari CP0 Aegis Zero, di mana Aegis ini adalah sebuah perisai di mitologi Yunani, dan sword ini adalah pedang. Bukankah itu sudah sesuatu yang sangat berlawanan? Di mana mereka tidak setuju dengan kediktatoran dan kebangsatan yang dimiliki oleh para Tenryubito hingga dilindungi oleh para CP0 ini. Nah, jadi begitulah menurut saya misi dari CP0 ini dibuat oleh pasukan pemerintahan dunia. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang CP0 ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.